Gadis Matengil. Bab 041. Sa, apa ada obat untuk meredakan sakitnya? Aku nggak tega lihat dia kesakitan kayak tadi, tanya Arga, yang kini duduk di hadapan Salsa. Ada, nanti aku resepkan, sahut wanita itu sembari menuliskan beberapa resep. Makasih, Sa. Salsa melirik ke arah tirai. Dari sana ia bisa melihat Novi yang sedang terbaring menahan sakit. Masih banyak pertanyaan di kepalanya tentang gadis tersebut. Arga, jadi kamu nikahnya sama anak sekolah, ya? Bisik wanita itu. Arga tersenyum kecut, lalu mengangguk pelan. Iya, Sa. Novi itu siswi pindahan di sekolah tempat aku ngajar. Salsa hampir tak percaya mendengar pengakuan Arga. Hah? Kamu nikah sama murid sendiri? Arga mengangguk pelan. Yap. Tunggu. Kok bisa? Maksud aku, kenapa nggak tunggu dia lulus dulu? Terus gimana dia bisa lanjut sekolah setelah nikah? Maaf, untuk itu aku nggak bisa cerita banyak. Tapi, yang jelas Novi memang istriku. Salsa tersadar bahwa ia memiliki batas untuk bertanya tentang ranah pribadi orang lain. Oke, aku paham. Maaf, aku hanya terkejut karena kamu nikah sama anak sekolah. Apalagi murid sendiri. Namanya juga jodoh. Arga tersenyum sambil memandang ke arah Novi yang dapat terlihat dari tempatnya duduk. Tanpa ia sadari kehadiran seseorang yang sedang berdiri tepat di belakang punggungnya. Sedang apa kamu di sini, Arga? Dan siapa yang kamu maksud jodoh? Suara tak asing yang menyapa di samping itu mengalihkan perhatian Arga. Ragu-ragu ia menoleh. Ibu. Arga tergelagap setelah menyadari keberadaan sang ibu tepat di samping tempat duduknya. Seluruh tubuhnya terasa meremang. Terlebih, sorot penuh tanya terlihat jelas dalam mata wanita parubaya itu. Bisa gawat kalau sampai ibunya mengetahui rahasia pernikahan yang ia tutup-tutupi selama ini. Sebab tidak hanya dirinya, Novi pun mungkin akan berada dalam masalah. Kenapa ngeliat ibu kayak hantu gitu? Cecar sang ibu, menyadarkan Arga dari keterkejutan. Enggak, kaget aja ibu ada di sini, jawab Arga cepat. Tante, apa kabar? Sapaan Salsa mengalihkan perhatian Bu Vivi. Ia menatap wanita yang duduk di hadapan mereka. Kamu? Siapa? Iya. Salsa, Tante. Teman lamanya Arga. Sejenak Bu Vivi terdiam sambil berusaha mengingat wanita itu. Salah satu teman semasa kuliah Arga pun terlintas di pikiran. Ya ampun, Salsa, Tante ingat sekarang. Maaf, pengaruh usia sampai pikun. Nggak apa-apa, Tante. Apa kabar, Salsa? Bu Vivi memandang wanita cantik itu dengan takjub. Wah, sudah jadi dokter kamu. Kabar baik, Tante. Iya, nih. Kebetulan tugas di rumah sakit ini. Bagus kalau gitu. Selamat ya, sayang. Ngomong-ngomong kamu makin cantik aja. Ah, Tante juga nggak berubah. Awet muda banget. Bu Vivi mengulas senyum ramah sambil berpelukan dengan wanita itu, lalu mengobrol sebentar dan saling menanyakan kabar. Sementara Arga hanya diam dan menjadi pendengar yang baik. Sesekali melirik Novi dan bernapas lega. Sepertinya perhatian ibu telah teralihkan dari pembicaraan tentang jodoh tadi. Atau mungkin saja ibunya itu tidak mendengar pembicaraan dengan Salsa secara keseluruhan. Oh ya? Arga sedang apa kamu di sini? Bu Vivi mengalihkan perhatian kepada putranya. Lagi antar siswi yang tadi jatuh di sekolah, Bu. Siswi? Di mana? Wanita itu melirik ke kanan dan kiri demi mencari sosok yang dimaksud putranya. Arga tampak ragu, namun terpaksa ia menunjuk ke sudut ruangan di mana Novi sedang terbaring. Sontak saja bola mata sang ibu membulat saat melihat gadis belia itu.
Itu kan anak yang pernah tinggal di rumah kamu, imbuh sang ibu. Meskipun baru 1 kali bertemu, namun ia bisa mengenali pemilik wajah itu. Iya, Bu. Novi jatuh di sekolah tadi. Jadi sebagai gurunya, aku antar ke rumah sakit. Takut ada apa-apa. Mendengar pembicaraan Arga dan Bu Vivi membuat kening Salsa berkerut. Tanda tanya memenuhi kepalanya. Bukankah Arga mengaku bahwa gadis itu adalah istrinya, lalu mengapa ibunya seolah tidak tahu tentang status mereka? Melihat ekspresi wajah Salsa, Arga dapat menebak bahwa temannya itu sedang bingung. Maka, ia memberi isyarat kepada melalui gerak matanya. Salsa dengan cepat mampu menangkap sinyal rahasia dari Arga. Walaupun sebenarnya, ia masih bingung dan bertanya-tanya dalam hati. Terus gimana keadaan dia sekarang? Tanya Bu Vivi lagi. Nggak apa-apa, sih, Bu. Cuma kakinya yang bengkak. Oh. Bu Vivi mengangguk mengerti. Kemudian beranjak menuju tempat tidur pasien tempat Novi sedang berbaring. Novi pun terkejut dengan kedatangan wanita yang merupakan ibu mertuanya itu. Namun, ia tak banyak bicara dan hanya menunduk. Arga bilang kamu habis jatuh di sekolah. Novi mengangguk. Iya, Bu. Gimana keadaan kamu? Saya nggak apa-apa. Cuma kakinya aja bengkak. Pandangan Bu Vivi mengarah pada kaki sang gadis yang terlihat bengkak dalam balutan perban. Sekarang kamu tinggal di mana? Ngekos sama teman, Bu. Ya sudah, syukur kalau gitu. Cepat sembuh, ya. Terima kasih. Bu Vivi melirik Arga yang berdiri di sudut tempat tidur. Ia menyorot penuh curiga saat mendapati putranya terus memandangi gadis belia itu tanpa berkedip. Bahkan, tatapannya tampak berbeda. Lebih mirip seseorang yang sedang jatuh cinta. Dehaman keras sang ibu mengalihkan perhatian Arga. Abis ini mau kemana kamu? Mau latihan karate sama anak-anak, Bu. Ya sudah kalau gitu. Ia melirik ke arah jam tangan yang melingkari pergelangan tangannya. Ibu mau temuin teman dulu. Iya, Bu. Tanpa menunggu, Bu Vivi berpamitan kepada Salsa, kemudian meninggalkan ruang IGD. Arga pun bernapas lega, sementara Novi masih menunduk dengan wajah pucatnya. Kamu nggak apa-apa, sayang. Tangan Arga mengulur membelai puncak kepala sang istri. Novi hanya menggeleng. Entah mengapa hatinya terasa hangat mendengar panggilan sayang yang disematkan Arga. Bahkan, suaminya tak ragu menyematkan panggilan itu di hadapan Dokter Salsa. Membuat Novi merasa dianggap. Makasih, ya. Maaf, aku belum bisa cerita banyak tentang Novi. Nggak apa-apa, Arga. Itu urusan rumah tangga kalian. Untung tadi kamu ngasih kode, jadi aku langsung paham. Salsa mengulas senyum. Oh ya, ini tadi resep obat yang harus ditebus untuk Novi. Makasih sekali lagi. Mobil di bawah kendali Arga berhenti di depan kosan. Arga baru saja akan turun saat Novi mencegahnya. Bukannya tadi Mas Arga bilang mau latihan karate? Iya, sih. Tapi nggak jadi. Besok aja. Kamu kan masih sakit, masa ditinggal? Tapi, di Costa dan Nindi, ucap Novi, setelah melihat motor milik Hito juga terparkir di depan, yang artinya Nindi juga sudah sampai. Nggak apa-apa. Sekali-sekali temenin istri. Arga tersenyum. Abis kamu belum mau ikut pulang ke rumah? Novi menunduk dan tak menjawab. Sementara Arga langsung turun dari mobil. Hendak menggendong Novi ke dalam. Gadis itu sempat menolak dan memilih berjalan sendiri. Namun, Arga tak mengizinkan, sehingga menggendongnya ke kamar. Melihat itu membuat Nindi tersipu malu. Ah, romantis sekali pasangan ini. Sama-sama gugup, sama-sama malu. Tetapi, tatapan keduanya tak dapat menutupi perasaan yang sesungguhnya. Duh,
Kayaknya sebentar lagi ada yang bakal baikan nih, gurau Nindi berbisik ke telinga Hito. Pemuda itu menyahut dengan tawa kecil. Memang selama ini mereka nggak baikan. Jangan pura-pura nggak tahu kelakuan abang kamu. Nindi melotot. Jika di hadapan Hito ia berani, tetapi di hadapan Arga nyali langsung ciut. Mau makan nggak? Kamu belum makan, kan? Tawar Arga kepada istrinya setelah membaringkan di kasur busa lantai. Kebetulan dalam perjalanan pulang tadi Arga sempat mampir membeli makanan. Kalau gitu kita makan bareng aja. Mas Arga juga belum makan, kan? Belum. Akhirnya mereka makan berempat di kamar kos yang sempit. Arga mengambil sepiring nasi dan lauk ayam bakar mentega untuk Novi, juga kuah sup di mangkuk kecil. Kok piringnya cuma satu? Buat Mas Arga mana? Tanya Novi, ketika Arga menggeser piring ke hadapannya. Kan bisa makan berdua, Vi, ucap Arga, membuat kedua sisi pipi gadis itu berubah merah. Apa mau disuapin? Ya ampun, Gusti, romantis banget. Nindi menutup wajahnya dengan kedua tangan. Biasa aja kali, Nin. Mau makan berdua sama aku? Tawar Hito. Ogah. Balas Nindi tertawa. Jatahku bisa diambil semua sama kamu. Hati-hati, Hito itu piranha. Badannya kurus, tapi makannya banyak, gurau Arga. Punya abang gini amat, balas Hito tak mau kalah. Nindi tertawa pelan. Tak pernah terpikir sebelumnya bahwa guru paling galak di sekolah itu sekarang sedang makan di kamar kosnya yang sempit. Melantai pula dengan ketiga muridnya, yang memiliki status berbeda-beda. Novi, murid sekaligus istri rahasia, Hito adik sepupunya dan Nindi sendiri adalah CCTV bernyawa andalan untuk melaporkan apapun yang terjadi kepada Novi. Makannya yang banyak, Vi kalau makannya sedikit gini gimana nggak kurus? Kelakar Hito. Novi makannya memang sedikit. 3 kali lebih sedikit dari porsi aku. Lagi, Novi terdiam. Sesekali menatap Arga yang sedang lahap menyantap makanan. Kenapa? Kamu nggak suka makanannya? Tanya Arga mengalihkan perhatian sejenak. Suka, Mas. Enak kok. Baru saja selesai makan, nada pengingat pesan yang masuk ke ponsel milik Arga mengalihkan perhatian lelaki itu. Tak segera mengeluarkan ponsel dan membaca pesan yang baru saja masuk. Pemilik mobil yang nabrak Novi semalam udah kelacak. Isi pesan tersebut. Arga segera mengetikkan pesan. Balasan. Oke. Kita ketemu di rumah. Arga langsung bangkit dan segera berpamitan untuk pulang. Sebelumnya, ia sempat memastikan keadaan Novi baik-baik saja. Kurang dari 20 menit, ia sudah sampai di rumah. Rio, orang yang diminta Arga untuk menyelidiki itu sudah menunggu di depan rumah sejak beberapa menit lalu. Gimana, Rio? Tanya Arga tanpa basa-basi. Ketemu nama pemilik mobilnya. Rekaman CCTV di taman juga ada nih. Tak sabar, Arga mempersilahkan pemuda itu masuk ke rumah. Mereka duduk di ruang tamu. Rio segera membuka laptop tempatnya menyimpan beberapa bukti. Arga pun semakin geram saat melihat rekaman CCTV di mana Novi hampir celaka setelah terserempet. Sebuah mobil. Pemilik mobil atas nama Akbar Firdaus, ucap Rio, menunjukkan bukti lainnya. Sontak bola mata Arga membeliak mendengar nama itu. Detik kemudian rahangnya tampak mengetat, kedua tangannya terkepal. Akbar Firdaus. Nama itu tentu saja Arga tahu. Sosok yang merupakan kepala sekolah tempatnya mengajar, sekaligus ayah kandung Alia dan Seira. Bangsat. Apa Alia yang mau menabrak Novi? Arga belum mampu mengurai amarah yang berkecamuk dalam dada saat nada pesan masuk terdengar. Namun, kali ini pesan tersebut berasal dari Nindi. Cepat Arga membuka ponsel. Jika ada pesan dari Nindi, itu pasti tentang Novi. Pak, sebenarnya saya dilarang Novi ngadu ke Bapak. Tapi kayaknya Bapak harus tahu.
Tadi itu Novi jatuh di kelas sampai kakinya bengkak karena dicegat Seira. Sekarang Novi agak demam karena kakinya sakit.